Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlan Ali Masruhin akan membacakan orasi ilmiah saya yang berjudul Investasi Terbaik Bangsa dalam Menjaga Rasa Nasionalis. Indonesia merupakan negara yang 79 tahun lalu mendeklarasikan kebebasannya dari belenggu penjajahan selama 350 tahun lebih, membelenggu dan menguras kekayaan bangsa. Kebebasan ini ditandai dengan bersatunya bermacam suku bangsa yang menjadi pondasi keagungan dan keteguhan. Pondasi ini kemudian dicantumkan dalam sebuah ideologi yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Indonesia tidak tersusun hanya dari Pulau Sumatera. Indonesia tidak tersusun hanya dari Pulau Jawa. Tapi Indonesia tersusun dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Indonesia tidak tersusun hanya dari suku Jawa. Indonesia tidak tersusun hanya dari suku Dayak. Tapi Indonesia tersusun dari 1.340 lebih suku bangsa. Semua susunan dan kesatuan ini kita sebut rasa nasionalis. Dan rasa nasionalis ini terhadap bangsa Indonesia akan terus kita pelihara hingga akhir hayat. Namun, akhir-akhir ini bangsa Indonesia mengalami degradasi rasa nasionalis. Degradasi ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi banyak alasan yang mendasari semua ini. Ada yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Sebagai contoh, tetangga ataupun negara tetangga yang mengusik budaya bangsa kita. Akan tetapi sikap kita cuek, acuh, seolah tidak peduli. Atau semakin berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan lebih memilih produk impor. Ancaman rasa nasionalis ini tidak hanya berasal dari luar negeri, namun banyak pula yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Misalnya, kerusuhan akibat dari tindakan rasisme, kasus tanah adat, demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis, dan masih banyak lagi. Lantas, siapakah yang dapat merestorasi keruntuhan nasionalis ini? Jawabnya adalah pemuda. Barangkali kita perlu mengenang sejarah 90 tahun lalu ketika para pemuda berkumpul dengan semangat nasionalis dan patriotik untuk mendulang semangat kemerdekaan bangsa kita. Dan puncaknya pada 1945, bagaimana keberanian dari golongan pemuda untuk mendesak Insinyur Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanpa pemuda, mungkin bangsa ini masih menjadi kacung dari bangsa lain. Syekh Mustafa Al-Ghayalini dalam Izzatun Nasyi'in pernah berkata, sesungguhnya di tangan kaum mudalah persoalan umat atau masyarakat. Dan dalam kebangkitan kaum mudalah kehidupan masa depan suatu bangsa. Tentu saja hal ini adalah benar. Pemuda adalah investasi terbesar suatu bangsa. Apabila kita menanamkan benih-benih kebaikan bagi kaum pemuda, maka niscaya kita akan memperoleh ataupun kita akan menghasilkan bangsa masa depan yang cerah. Namun apabila kita menanam benih-benih keburukan kepada kaum pemuda, maka niscaya kita pun akan menerima, kita pun akan memanen kehancuran. Zaman semakin maju dan kita tidak mampu memprediksi akan seperti apa pergolakan zaman ke depan. Namun, langkah yang harus kita ambil adalah mengevaluasi, memperbaiki kualitas dari pemuda bangsa kita. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Dan belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas air. Mari kita siapkan para pemuda bangsa agar mempunyai rasa nasionalis tinggi dan selalu menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kebangkitan negara kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.